Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita akan sama-sama membahas tentang video-video yang beredar yang lagi viral hari ini. Ada beberapa video yang saya sajikan kepada kalian semua nanti, yang salah satunya itu berbicara tentang bagaimana Roy Suryo teman-teman ya, tiba-tiba menjadi pengajar anak-anak SMA. Menjadi pengajar dia, tapi actually itu hanya mungkin parodi ya, sebuah acara televisi di mana dia memerankan peran sebagai pengajar. Tapi kok yang anehnya pengajar mengajarkan tentang Fufu Fafa. Tapi itu acara berita TV teman-teman ya, kalau nggak salah di Okezone ya, mereka melakukan parodi dan Roy Suryo diundang di sana karena mungkin dalam penilaian produser bahwa orang ini lagi viral fenomenal hari ini dengan kiprahnya menuduh ijazah palsu ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu, Gibran dikatakan palsu, Gibran dikatakan fufafa dan sebagainya teman-teman ya. Kita akan segera membahas itu, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman semua bahwa kami YouTuber Nusantara, alhamdulillah puji Tuhan, itu akan mengadakan ulang tahun yang pertama di Solo teman-teman, yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Jokowi sendiri. Luar biasa, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa buat kami, apalagi buat saya secara pribadi bisa ketemu dengan Pak Jokowi untuk kali yang kedua, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan. Nanti mungkin kita akan sekalian halal bihalal di sana. Dan seperti biasa saya akan melakukan live streaming teman-teman, untuk agar supaya teman-teman bisa mengikuti perjalanan seolah-olah kalian pergi ke Solo bersama dengan saya, tapi lewat udara saja. Ya, semoga segala sesuatu yang kami rencanakan itu mendapatkan izin atau ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa teman-teman. Ya, dan juga aku berharap juga semoga seperti di tahun yang lalu bahwa ya, karena teman-teman tahu saya dari Manado ke Solo itu biaya perjalanan cukup besar, apalagi bersama dengan Siena dan Misal. Saya juga berharap agar supaya ada orang-orang baik seperti tahun lalu yang meringankan perjalanan saya teman-teman. Tapi dari semuanya itu, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kami YouTuber Nusantara bisa berkumpul kembali di tahun ini, menyatukan visi lagi bersama Bapak Jokowi teman-teman ya. Terserah mereka mau katakan apa, Jokowi lagi memberi makan ternak-ternak Mulyononya dan sebagainya, pasti akan timbul seperti itu. Akan tetapi kita berkumpul merayakan ulang tahun karena perjuangan yang berat melawan hoax di tahun yang lalu patut kita celebrate sebagai ungkapan syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa, karena YouTuber Nusantara sudah bisa berdiri 1 tahun. Begitu banyak suka dan duka kami lewati, dan juga ada apresiasi dari Pak Jokowi ketika mau menghadiri ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama. Doakan teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau berkontribusi, silahkan teman-teman, kalian bisa menggunakan super thanks yang disediakan oleh YouTube, atau juga bisa langsung di nomor rekening, dan silahkan WA saya jika teman-teman berkontribusi. Kita akan segera membahas ini. Berita yang pertama, ada mahasiswa yang mengatakan MBG adalah bukan makanan bergizi gratis katanya, tapi makan beracun gratis. Ini sangat tidak terpuji teman-teman. Bergizi gratis, tapi ini adalah makan beracun gratis. Bukan makan bergizi gratis, tapi ini adalah makan beracun gratis. MBG yang Anda hujat, Anda katakan makan beracun gratis, adalah program pemerintah yang begitu disyukuri oleh anak-anak pedalaman, yang sulit untuk makan di jam istirahat, yang sulit untuk membawa bekal dari rumah karena ketidakmampuan orang tua mereka. Dan ketika adanya MBG, makanan bergizi gratis, begitu mujib syukurnya mereka. Akan tetapi kalian yang kenyang dengan hasil orang tua kalian, itu menghujat makanan-makanan bergizi gratis, dan kalian mengatakan makanan beracun gratis. Kalau kalian tidak mau menerima, mensyukuri, at least jangan menghujat. Itulah karakter ini. Nanti esok-esok ke depannya nggak dapat pekerjaan, yang disalahkan pemerintah ini. Karena ini. Mohon dicatat. Lihat anak-anak di pedalaman. Saat makan bergizi gratis jadi penyelamat lapar di rumahnya. Bawa bungkus untuk orang tuanya. Nungguin apa? Nungguin MBG. Belum pulang menunggu MBG.
makan sampai butir nasi terakhir. Terserah kalian para manusia-manusia yang tidak mempunyai adab. Hujat sesuka kalian tentang makanan bergizi gratis. Hujatlah kepada pemerintah. Tapi kalian lihat hujatan kalian adalah syukur dari anak-anak yang diselamatkan kelaparan di dalam rumah mereka. Sampai dibungkus bawa pulang, mereka mengingat keluarga mereka yang gak makan, mereka bungkus bawa pulang. Coba kalian lihat, ini wajahnya teman-teman. Bergizi gratis, tapi ini adalah makan beracun gratis. Mohon dicatat. Hatimu yang penuh racun, ya, hati Anda yang penuh dengan racun, mulutmu beracun. Ada orang yang tidak mensyukuri makanan yang disediakan adalah orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur, teman-teman. Next. Kosong semua. Itu Nah ini, di acara ini ya, official OK Zone ya. Seolah-olah di sini ada pemeran yang sebagai anak-anak SMA, teman-teman ya. Dan kemudian gurunya adalah Roy Suryo. Diberikanlah pelajaran sama Roy Suryo kepada anak-anak ini. itu Bapak dapat dari Oh, ini tanda tangan apa? Nggak Ada lah kan nama Cuma garis pejabat. doang. Mana? Ini. Ini cuma garis doang. Memang tanda tangannya kayak gini. Tambah. Kayak F4. F4 itu artinya apa? Fu fa fa. Saya kira ini FC yang FC. Meteor Garden. Kan ada lagunya juga dia. Boy Big Rasa pengap hidup sebab dunia gelap. Fu fa fa maksulin aja. Kayak lagu susu ya. Susu juga sama, ini juga susu. Ya, kepanjangannya nggak usah disebutin, ini bulan suci Ramadan soalnya. Pak, tapi kalau misalnya nanti tidak terbukti di persidangan, siap minta maaf nggak sih Pak? Terbukti, kalau nggak terbukti berarti hakimnya yang salah. Ini guru macam apa ini kalau ini? Ya. Jadi kita sudah tahu ya bahwa Roy Suryo dan kelompoknya nanti mereka mempunyai sebuah pemahaman yang sudah terpatri dalam hati dan pikiran mereka. Jadi apapun yang terjadi mereka harus menang. Mereka tidak boleh salah, mereka tidak boleh kalah. Ya, kalaupun nanti mereka mendapati bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah yang asli, pengadilan memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan Roy Suryo dan teman-temannya terbukti bersalah, mereka akan mengatakan bahwa hakimnya yang salah. Mereka tidak akan menerima yang namanya sebuah kebenaran. Ya. Jadi mau tidak mau dalam pemahaman Roy Suryo bahwa ijazah Pak Jokowi yang mereka teliti, apapun yang terjadi, hakim harus katakan bahwa itu adalah ijazah palsu. Kalau nanti kemudian hakim mendapatkan sebuah kebenaran fakta-fakta yang akhirnya membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka Roy Suryo akan mengatakan hakimnya yang salah. Aduh, gimana ini? Nggak bakalan selesai karena mereka tidak akan menerima keputusan hakim pun mereka tidak akan menerima, teman-teman. Udah jelas dari sisi ternyata ya. dari sisi apapun udah jelas. 9 tadi. Tapi Pak, jelas. ini kan udah dari kapan lama banget nih Pak? Bukan karena emang ada yang emang sengaja di. Nah gini, dipelihara. pertanyaannya boleh nggak dibalik ya pada murid-murid ini. Kalau memang betul itu ada ijazahnya, ya entah bapaknya entah anaknya. Emang persoalannya biar disepanjangin? Enggak, cepet. Langsung kalau memang asli, pasti langsung ketemu asli. Orang yang nuduh langsung tangkepin, cepet. Itu kalau asli. Nah ini kan bingung dia, penyidiknya. Ya ini keluar ya. Oke. Oh, acaranya oke kelas, teman-teman ya. Next saja. Stres kalau guru kayak gitu, teman-teman. Tapi seorang Kapolda loh tidak berani, dan tadi statementnya terlalu hati-hati untuk seorang Kapolda, tidak meyakinkan ya. Ya itulah kalau memang ya berdasarkan perintah yang nggak masuk akal kan begitu, kepolisian kan begitu. Kalau apa yang dikatakan bosnya lakukan, ya walaupun itu melawan hati nuraninya, walaupun itu melawan logikanya, ya kewarasannya, Itu kan menurut Anda, Mon. harus dilakukan. Kalau enggak dia akan kehilangan jabatan. Inilah potret hukum di Indonesia.
bisa orang ditersangkakan ya dengan ratusan saksi katanya, ada 19 ahli katanya, ya, ada pengakuan dari UGM katanya, ya, ada forensik katanya. Tapi seorang Polda Metro Jaya ketika ingin memidana orang, mengkriminalkan orang, ya, mengkriminalkan orang, menersangkakan untuk dipenjara orang-orang itu, ke-8 orang itu termasuk saya, modalnya nggak ada. Ya, tidak berani menunjukkan mana sih ijazah yang menjadi basis katanya pemfitnah, pencemaran nama baik, penghasutan, pengeditan. Nggak berani menunjukkan itu. Aku salah fokus sama komentar netizen ya teman-teman ya. Dia komentar seperti ini. Sabar Mon, jangan pakai baju oranye dulu. Iya ya. Rizmon udah pakai baju orange teman-teman ya. Apakah itu dejavu? Ya. Nggak tahu ya, apa minggu depan nanti dia akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terlapor ya, atas laporan Bang Bil ya. Informasi yang saya dapatkan dia nanti akan diperiksa minggu depan ya. Kita nantikan saja informasinya teman-teman. Saya khusnuzon saja, kalau sebelum ada Standar ganda. Wah. bukti hitam di atas putih dari Yamaguchi yang bukan hanya email, tapi itu surat resmi, ada cap bahasanya, ada clear, ya, oke. Dan status dia itu adalah tetap benar, status ijazah tetap benar selama belum dibuktikan di pengadilan. Berarti status Pak Jokowi tetap benar dong. Status Pak Jokowi tetap benar sebelum itu dibuktikan di pengadilan. Tapi lantas kenapa kalian sudah menyatakan 11.000 triliun ijazah Pak Jokowi palsu, 99,9% ijazah Jokowi palsu. Tapi Anda mempunyai standar ganda ternyata Mas Roy. Mempunyai standar ganda di mana Anda mengatakan untuk ijazah Rizmon selama itu tidak dibuktikan di pengadilan, ijazah Rizmon itu tetap benar. Ijazah Rizmon tetap asli selama itu tidak dibuktikan di pengadilan. Berarti Anda mempunyai standar ganda sama seperti apa yang ditunjukkan ditulis oleh caption ini. Bahwa itu palsu. Naik. Jadi selama itu dibuktikan di pengadilan bahwa itu palsu. Naik. Jadi selama itu Boleh saya jawab? Apa yang dikatakan Tetap benar. Nah, ya, aku gimana logika berpikirnya Roy Suryo? Bagaimana standar yang dipakai dalam memandang sebuah kebenaran ijazah? Ya, di satu sisi dia mengatakan Pak Jokowi ijazahnya 99,9% palsu. Dia tuduh-tuduh, sekalipun sudah begitu banyak bukti mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Sedangkan Rizmon Syanipar, ijazahnya dia katakan, ada yang mengatakan ijazahnya diduga palsu. Lantas Roy Suryo mengatakan sebelum ada keputusan pengadilan mengatakan itu adalah ijazah palsu, maka itu selamanya benar. Logika Roy Suryo terbalik. Tadi itu menelan ludahnya sendiri. Dan selalu mengatakan Pak menelan Jokowi ludahnya sudah dijat sendiri. oleh dia sebelum dibuktikan pengadilan. saya Menjilat ludah sendiri. Refli Harun tidak terima dirinya dilaporkan oleh Hada Darmawan. Roy Suryo ya ada kelemahannya seperti itu, dilaporkan lagi. Sudah. Refli Harun Nyari-nyari gak ketemu. dicari-cari, dilaporkan juga nanti. Dokter Tifa begitu juga. Iya. Akhirnya Sampai apa? minta Yang mata-mata. terjadi adalah dalam masa depan kita akan terus merusak demokrasi kita dan penguasa yang zalim akan tumbuh dan berkembang terus menerus. Gara-gara yang begini-beginian ini, yang interupsi, lalu kemudian tiba-tiba melapor hak publik dan lain sebagainya. Nggak jelas pikiran dan konsep. Konsep berpikirnya itu nggak ada. Warga negara Indonesia. Bagaimana? Lindungi konstitusi. Siapapun Iya, itulah. yang mau melaporkan itu haknya mereka, Bos. Ya kan? Jadi konstitusi itu mengatur kebebasan menyatakan Anda pendapat tidak boleh baik secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Bukan hak lapor melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang melapor? itu. Hak orang dong. Itulah cara dia Anda berpikir. masyarakat, ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan, ada pasalnya yang mengatur. Kalau bagus undang-undangnya, Sini tak ada closing yang ini. mengatur. Refli Harun tidak terima dirinya Oke teman-teman ya, makin hari makin seru saja. Mungkin ada sebagian kalian yang merasa bosan menyaksikan tentang berita ijazah palsu mulu, ijazah palsu. Dan sekarang juga udah ada perang, tapi ijazah palsu belum selesai. Perang udah hampir selesai, ijazah palsu belum selesai.
Ya, nama Roy Suryo, Tifa Rismond terus menjadi perbincangan di Indonesia ya, di mana orang-orang sudah berpikir bagaimana ini akan krisis BBM karena dampak dari perang, akan tetapi di Indonesia masih berpikir soal Rismond, Tifa, dan Roy Suryo. Ya teman-teman ya, ya. Dan aku juga sempat berpikir ke belakang tentang pernyataan Tifa mau mengatakan mau bersurat kepada Donald Trump. Donald Trump memikirkan bagaimana perang ini akan berlangsung, bagaimana memenangkan perang, mana mungkin berpikir soal Tifa dan kawan-kawan. Aduh teman-teman ya, itulah sebuah pembahasan tentang berita-berita viral yang beredar di ruang publik dan kemudian kita membuka ruang diskusi di sini. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Disclaimer, ini tidak ada maksud dan tujuan untuk menyudutkan salah satu orang, memfitnah, mencemarkan nama baik atau sebagainya. Akan tapi kita memberikan pandangan sesuai dengan berita-berita yang sudah menjadi konsumsi publik untuk sama-sama kita memiliki tujuan yang sama, yaitu melawan hoax dan mencerdaskan masyarakat. Kita lawan setiap pemikiran-pemikiran sempit yang terbalik seperti logika-logika yang kita lihat tadi. Dan semoga teman-teman semua bisa tercerahkan. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.